Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan silsilah pembahasan bahasa Arab, qiraah, sekaligus juga materi tauhid yang akan kita baca bersama-sama. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menegakkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan dari kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Insyaallah bitaufikillah kita lanjutkan pembahasan kita di kitab yang baru dari Syarah Tafsir Kalimat Tauhid, yang mana tafsir Kalimat Tauhid ini adalah karya Syekh Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sudah masyhur di telinga kita bahwasanya Syekh ini lumayan berperan andil ya. Bukan lumayan, tapi sangat berperan andil terkait matan-matan akidah atau pemurnian akidah. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seseorang memperhatikan ya, matan-matan akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mereka akan mendapati bahwa isi dari matan-matan akidah yang beliau tulis itu sebagaimana isi atau pemahaman yang dimiliki oleh imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-jami'. Jadi pemahaman akidah salafus soleh itu satu dari zaman Nabi hingga sekarang, itu semua satu, tidak ada yang berubah. Namun dengan banyaknya aliran-aliran sehingga akhirnya mulai bergeser akidah-akidah ini, sehingga di zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu sangat banyak tersebar kesyirikan dan kebid'ahan, dan bid'ah ini bid'ah yang mengantarkan kepada kekafiran. Makanya beliau ya, dengan taufik dari Allah, beliau mulai menulis ya, risalah-risalah yang ringkas ya. Salah satu usul, tafsir kalimat tauhid, Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Masailul Jahiliyah, Kitabut Tauhid. Banyak matan-matan akidah yang kalau sekiranya seseorang mencukupkan dengan matan-matan tersebut sebagai kadar wajib, maka insya Allah itu sudah terpenuhi kadar wajib. Matan-matan akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan bukti bahwasanya matan-matan yang beliau tulis itu berbarokah dan banyak diambil manfaat oleh para ulama dan para thalibul ilmi setelahnya, bahwasanya banyak para ulama yang mensyarah, memberikan penjelasan ya, mengomentari tentang syarah-syarah yang beliau tulis ya. Maka diantaranya itu adalah Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Beliau memberikan syarah ringkas terkait ya, kitab yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu Syarah Tafsir Kalimatut Tauhid ya. Taib, Syarah Tafsir Kalimatut Tauhid. Taib, insyaallah kita akan mulai dengan membaca matan terlebih dahulu, kemudian syarahnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizallah rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
an ma'na la ilaha illallah. Fa ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hazihil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Qala al-muallifu hafizallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kalimatu la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun ala lisani wa hiya azimatun fil mizani li'annaha fil haqiqati hiya madmunul islami, walakin hazal kalimata hazihil kalimata laisat, Walakin berarti kalau membaca kalimata. walakin hazal hazihil Itu hadza itu cetakan. walakin hazihil kalimata laisat. Kalau membaca Kalimata. walakinna berarti kalau membaca walakin hadhil kalimatu. Oh, kalimat. Membaca apa sih? Membaca walakinna atau walakin? Walakin Ustaz. Nah, berarti kalimata. Walakinna hazihil kalimata laisat mujarrada lafzin bal laha makna ma'nan walaha muqtadon walaha arkanun walaha syurutun labudda min ma'rifatiha walau kana al-qasdu mujarrada at-talaffuzi bihaza sara biha sara kullu man yakuluha musliman li'annaha sahlun an yakula la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an fahazihi kalimatun azimatun walakinna laha ma'nan walaha muqtadon walaha arkanun walaha syurutun labudda min haqiqiha walihaza min tahqiqiha walihaza fa innaha lan tanfa'u. Jangan kasih biasa pendek lah. Walihaza fa innaha la tanfa'u, pelan-pelan saja. Walihaza fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hazihil mazkurati wa hazihil kalimatu laha asma'un minha annaha kalimatul ikhlasi li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tusbitul ibadata lillahi azza wa jalla lizalika sumiyat kalimatul ikhlasi ay ikhlasit tauhidi ay ikhlasut tauhidi wa ikhlasul ibadati wa tanajaba syirka bil wa tajannubu syirka billahi Tajannub masdar wa tajannubu syirk. wa tajannabu syirki bil wa tajannubu syirki billahi azza wa jalla. Ikhwan fi din azakumullah. Qala al-muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Su'ila asy-syaikhu. Baik. Asy-syaikhu, Payanto sebagai apa Payanto? Naibul fa'il. Baik. Muhammadun. Said Muhammadun sebagai apa itu? Su'ila asy-syaikhu Muhammadun Ibnu Abdul Wahhabi. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya
Ya, Syekh rahimahullah ditanya, an makna la ilaha illallah. Ya, tentang makna la ilaha illallah. Taib. Yang dalam kurung la ilaha illallah itu sebagai apa kedudukannya, Kiko? Hah? Mudhofnya? Taib. Ahsan. Tentang makna la ilaha illallah. Fa ajaba biqaulihi, maka beliau menjawab dengan ucapannya, i'lam rahimakallahu. I'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Taib, di situ ada anna. Mana isim anna, Syari? Isim anna itu hadhihi al kalimata sebagai badalnya. Rumusnya kan begitu. Isim ma'rifah setelah isim isyarah itu sebagai badal. Bahwasanya kalimat ini, taib, mana khobar annanya? Kiko. Hah? Hiyal fariqatu. Begitu. Said. Khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Hiya dan al-fariqatu. Ya. Hiya dan al-fariqatu. Bahwasanya kalimat ini adalah pembeda antara kekufuran dan Islam. Jadi orang-orang yang di zaman Nabi SAW itu sangat tahu ini maknanya, kalimat tauhid. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Makanya kita jangan sampai orang jahiliyah di zaman Nabi itu lebih pintar daripada kita dalam masalah ini, kalimat tauhid. Banyak orang, apa maksud kalimat tauhid? Apa syarat-syaratnya? Apa rukunnya? Tidak tahu dia. Lebih tahu siapa? Orang musyrik di zaman jahiliyah lebih tahu daripada dia. Makanya banyak orang terjadi kesyirikan karena mereka tidak tahu maknanya, tidak belajar. Antum tahu ikhwan, antum belajar ini hukumnya fardu ain bagi antum. Ini tafsir kalimat tauhid. Hukumnya fardu ain. Kalau antum tidak pelajari, antum berdosa. Ya. Antum tidak pelajari, antum berdosa. Kenapa anak berani bilang fardu ain? Ya karena ini kalimat penentu ini. Ya. Konsekuensinya kalau bukan surga, neraka. Ya. Taib. Kemudian lihat di situ, qala syarih hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasul Allah dan juga kepada keluarga dan sahabatnya. Dan makna alihi di sini adalah al-mu'minun taqi. Ya, masuk juga al-mu'minun taqiyun. Ya. Orang-orang yang beriman yang bertakwa. Jadi bukan hanya keluarga Nabi saja itu yang masuk di dalam surga. Tapi sebagian para ulama menafsirkan bahwa alun Nabi itu adalah mu'minun taqiyun. Wa ba'du. Kalimatul la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun 'alal lisani wa hiya 'azimatun fil mizani. Taib, jumlah apa itu Pak Yanto? Ya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Baik, adalah kalimat yang agung, yang ringan di lisan, ya, namun sangat besar di dalam timbangan. Ya. Baik, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang ringan di lisan, namun sangat berat di timbangan. Maka diantara dalilnya bahwasanya suatu ketika nanti akan datang orang ini dia dengan membawa dosa, ya, yang sangat banyak. Kemudian ketika ditimbang, ditanya dia satu persatu tentang dosa ini. Apakah engkau pernah melakukan ini, jam ini, pada waktu ini? Dia bilang, iya ya Allah. Dia akui semua dosanya. Sampai dia ditanya, apakah kau tidak memiliki, apakah kau tidak memiliki satu kebaikan, begitu. Dia bilang lantaran saking banyak dosanya, jadi dia tidak dia lupa itu kebaikannya.
Namun Allah datangkan satu apa? Satu kartu. Makanya hadis ini dinamakan sebagai hadis bitokoh. Maka dosa-dosanya itu ditaruh di timbangan yang satu. Kemudian bitokoh ini, kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan ini ditaruh di timbangan yang satunya. Nah, ketika ditimbang lebih berat ini kalimat la ilaha illallah dibanding dosa-dosanya yang sangat banyak itu. Dosa-dosanya ini satu ini sejauh mata memandang. Ya. Antara satu dengan yang lainnya sejauh mata memandang. Tapi maka ini di sini ucapan Syekh ini ya, itu dalilnya di antara dalilnya itu. Ringan di lisan la ilaha illallah ya. Tapi apa? Sangat berat di dalam timbangan. Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul islami. Karena li'annaha hanya kembali ke mana? Rahmat. Karena kalimat la ilaha illallah secara hakikat ya, dia adalah cakupan Islam itu sendiri. Dialah adalah cakupan Islam itu sendiri. Walakin hadhil kalimatu atau walakinna hadhil kalimata laisat mujarrada lafdhin bal laha ma'nan wa laha muqtadon. Taib. Lakinna, mana isim lakinna? Adrian. Baru mana isim laisa? Isim laisa mana, Pak Yanto? Mujarroda. Nah, itu khobar laisa. Karena dia khobar laisa itu mansub, ya. Akan tapi kalimat ini ya, bukanlah hanya sekedar mengucapkan lafaz. Bukan hanya sekedar lafaz saja. Bal laha ma'nan walaha muqtadon. Akan tetapi bagi kalimat ini, jadi lahanya kembali ke kalimat. Akan tetapi bagi kalimat la ilaha illallah ini maknan. Bal laha ma'nan. Maknan sebagai apa itu? Rahmat. Jadi maknan mubtada muakhar marfu'un bidhammatin muqaddarah. Ya. Mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Nah, ini kalau lama-lama so mudah lupa ini. Lama-lama so tidak mau dipancing-pancing itu. Taib. Akan tetapi bagi kalimat ini itu memiliki makna dan dia juga memiliki konsekuensi-konsekuensi. Walaha arkanun walaha syurutun la budda min ma'rifatiha. Dan juga kalimat ini memiliki rukun-rukun, syarat-syarat yang harus kita mengetahuinya. Walau kana al-qasdu mujarradat talaffuzi biha sara kullu man yaquluha musliman. Jumlah apa itu? Si Adrian. Walau kana al-qasdu mujarradat talaffuzi biha, sekiranya tujuan dari kalimat ini hanya sekedar mengucapkan saja, melafazkan dengan kalimat ini saja, sara kullu man yaquluha musliman. Ya. Baik. Man itu man apa itu Pak Ferry? Man mausul. Baik. Maka jadilah seluruh orang yang mengucapkan kalimat ini menjadi muslim. Maka kalau dibilang kalau kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar diucapkan lafaz saja secara lafaz, maka siapa saja yang mengucapkan sudah bisa disebut muslim. Terlalu mudah berarti, ya. Taib. Al-amrus ashal mimma nazunnu. Ya. Berarti perkaranya itu hanya ya mudah saja. Namun tidak seperti itu. Kalimat la ilaha illallah tidak seperti itu. Makanya kita lihat banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai 1000 kali, ya. Sampai illah sampai hu. Dari la ilaha illallah lengkap jadi illah. Baru makin kurang itu hu. Kalau sekedar begitu saja kalimat la ilaha illallah antum pahami, hanya sekedar melafazkan, semua orang tentu dia muslim. Orang Kristen pun ucap la ilaha illallah langsung muslim. Orang kafir zaman dahulu itu ya langsung muslim.
Tapi bukan yang itu yang diinginkan. Bukan yang itu yang diinginkan. Karena kalimat ini pertama dia memiliki rukun. Harus diterapkan rukunnya. Yang kedua dia memiliki syarat. Yang ketiga dia memiliki konsekuensi. Yang keempat apa? Dia memiliki pembatal-pembatal. Nah ini. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah semata, tidak. Ya, makanya kata Syekh, laukana, sekiranya tujuan dari kalimat ini hanya sekedar mengucapkan lafaz, ya, maka sungguh seluruh orang yang mengucapkannya tentu langsung jadi muslim. Li'annahu sahlun an yaqula la ilaha illallah, karena sangat mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, wa yasiru musliman, dan dia menjadi muslim walau lam ya'mal syai'a, meskipun dia tidak mengamalkan satu amalan apapun. Kayak misalnya orang muslim, ya muslim. Mana KTP ya ini? Kenapa ini KTP? Kenapa tidak sholat 5 waktu? Sudah, saya sholat dalam hati saja ini sudah. So di Mekah ini, saya punya ini. Saya punya raga memang di sini, tapi saya punya jiwa itu sudah di Mekah sholat. Tahu kalimat la ilaha illallah? Tahu, dia bilang. Hari-hari saya ucapkan sampai 3.000 kali, 5.000 kali. Tapi tidak pernah melakukan amalan sedikit pun. Dan amalan ini, amalan ikhwan, termasuk konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka sangat aneh kalau ada orang yang dia lancar, fasih lisannya, banyak setiap hari berzikir la ilaha illallah, namun tidak sholat 5 waktu. Aneh sekali itu. Ya, aneh bin ajaib. Taib. Fahadhi kalimatun azimatun walakin laha ma'nan. Kata Syekh, maka ini adalah kalimat yang mulia, yang agung, akan tetapi dia memiliki makna. Walaha muqtadon, memiliki konsekuensi, rukun, syarat, la budda min tahqiqiha, yang wajib untuk direalisasikan atau yang wajib untuk merealisasikannya. Walihadza fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil mazkurati. Perhatikan. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini, innaha, hanya kembali ke kalimat la ilaha illallah, la tanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali, illa ma'a wujudi hadhil mazkurat, kecuali dengan mendatangkan atau dengan adanya hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Apa itu? Rukun, konsekuensi, syarat, ya. Taib, maka harus datangkan semua itu. Kata siapa? Syekh Fauzan, la tanfa', tidak akan bisa memberikan manfaat kalimat la ilaha illallah. Hatta dia 5.000 kali, 10.000 kali dia ucapkan setiap hari, kalau dia tidak tahu rukunnya, syaratnya, kemudian apa ini? Dia tidak realisasikan konsekuensi dari la ilaha illallah ini, ya tidak ada manfaat sama dia. Tidak ada memberikan manfaat sama sekali. Taib. Wa hadhil kalimatu laha asmaun, dan juga kalimat ini memiliki nama-nama, banyak namanya ini. Tafsir dari kalimat la ilaha illallah banyak namanya. Minha annaha kalimatul ikhlasi. Di antaranya bahwasanya kalimat ini adalah kalimat ikhlas. Baik, sebagian ahli ilmu mengatakan kenapa disebut kalimat ikhlas? Karena ketika kita mengucapkannya itu, ya, bisa kita ucapkan, lisannya kita bisa mengucapkan meskipun tidak kentara kita sedang mengucapkannya, ya. Kita bisa tutup sedikit mulut saja itu, so bisa kita ucapkan la ilaha illallah. Misalnya apa? Nah itu tidak mesti bergerak seperti subhanallah, Allahu akbar, kan kentara kan? Kalau la ilaha illallah tidak terlalu nampak dia kalau diucapkan di lisan itu. Nah, tidak ketemu bibir karena huruf lamnya itu seperti itu. Nah, seperti itu bisa kita ucapkan. Itu diantara faedahnya, maksudnya dia kalimatul ikhlas. Jadi kalau antum berzikir apa itu mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak mesti harus kan la ilaha illallah, tidak seperti itu, tidak usah begitu, ya. Pahamin ya? Dan juga memang kita diperintahkan berzikir itu harus dipelankan suaranya kita. Taib. Kemudian li'annaha, kenapa? Tanfi syirka billahi, ya, tanfi syirka billahi azza wa jalla. Karena kalimat ini akan menafikan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Taib. Wa tusbitul ibadata lillahi azza wa jalla, dan akan menetapkan peribadahan
hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya kalimatul ikhlas. Lidzalika summiyat kalimatul ikhlasi ay ikhlasul tauhidi wa ikhlasul ibadati wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla. Perhatikan. Oleh karena itu, kalimat ini summiyat kalimatul ikhlasi. Nah, summiyat kalimatul ikhlasi. Summiyat itu fi'il ma'lum atau majhul, David? Majhul. Mana naibul fa'ilnya? Jadi kalimat itu yang di situ summiyat kalimatul ikhlasi kalimata. Summiyat kalimatul la ilaha illallah kalimatal ikhlasi, gitu. Jadi al kalimata sebagai maf'ulun bihi. Ya. Dinamakan, oleh karena itu dinamakan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimatal ikhlas. Maksudnya adalah ikhlasul tauhidi, mengikhlaskan tauhid, wa ikhlasul ibadati, dan juga mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla. Nah, pada ungkapan Syekh Fauzan di sini terdapat rukun dari la ilaha illallah itu sendiri. Yaitu apa? Siapa yang masih ingat rukun la ilaha illallah, Pak Guru Is? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Yang menunjukkan nafi ini Rahmat dari ucapan itu? Hah? Tidak. Dari ikhlasul tauhid wa ikhlasul ibadati wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla. Mana yang menunjukkan nafi? Wa tajannubus syirki. Nah, itu nafi. Isbatnya mana, Rahmat? Itu yang menunjukkan isbat. Mengikhlaskan tauhid dan juga mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nafinya wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla, menjauhi syirik dan menjauhkan syirik dengan Allah azza wa jalla. Paham ya? Maka inti dari yang kita baca tadi barusan ini bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu yang pertama. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah pembeda antara kekufuran dan Islam. Itu intisari pertama. Kalimat la ilaha illallah pembeda antara kekufuran dan Islam. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu kalimat la ilaha illallah itu memiliki rukun, syarat, dan konsekuensi. Dan yang ketiga, intisari yang kita baca tadi, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini memiliki nama-nama, memiliki nama-nama. Di antaranya kalimatul ikhlas. Baik, silakan dibaca. Satria, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif hafizahullah wa tusamma kalimatat taqwa kama qala ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallahu li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi man qalaha tidak li'annaha taqiyun man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqiyahu minan nari wa li'annaha taqtadi a'malal birri li'anna taqwa hiya a'malul birri wat ta'atu. Hadhil kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wat ta'ati. Fahiya kalimatut taqwa. Wa aidan hi li'annaha taqtadi
wa li'annaha taqtadi a'malal birri. A'malu itu iqtada itu ya, iqtada ya fil lazim. Li'annaha taqtadi a'malul birri. Wa li'annaha taqtadi a'malul birri li'anna taqwa hiya a'malul birri wat ta'atu. Hadhil kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wat li'annaha taqwa hiya a'malul birri wat ta'atu. Kenapa wat ta'atu untuk baca? Atau ke a'malu. Wa a'malut ta'ati. Atau ke a'malu. Hah? Atau ke a'malu. Atau ke amal. Lianna hiya a'malul birri wa a'malut ta'ati. Hiya a'malu birri hiya wa hiya ta'atu. Bukan. Oh, atau kabir. Amalan-amalan ketaatan kan? Jadi tidak cukup hanya sekedar. Jadi wa li'anna taqwa hiya a'malul birri wa a'malut ta'ati. Amalan-amalan ketaatan. Li'anna taqwa hiya a'malul birri wat ta'ati. Hadhil kalimatu taqtadi kulla Hadhil kalimatu taqtadi kullu a'malil birri wat ta'ati. Fahiya kalimatu taqwa. Wa aidan hiyal urwatul wuthqa. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Yakfuru bit taghuti wa yu'minu billahi. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Annahu yakfuru bit taghuti, hadza huwa ma'na la ilaha. Yu'minu billahi Hilang di situ tidak ada wahnya. Tidak ada. Oh, lanjut. Yu'minu billahi, hadza huwa ma'na illallah. Fa ma'na yakfuru bit taghuti wa yu'minu billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Walidzalika summiyatil urwatal wuthqa. Wa aidan hiya kama qala syaikhu al-fariqatu bainal kufri wal islami. Faman qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha sara musliman. Wa man aba an yaqulaha aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha aw qalaha walam ya'mal bimuqtadaha lam yakun musliman hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batinan. Kemudian itu yang pertama bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah kalimatul ikhlas. Yang kedua bahwasanya wa tusamma kalimat taqwa dan juga dinamakan sebagai kalimat takwa. Ya. Silakan dibuka terjemahannya dulu. Al-Fat ayat 26. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati." Taib. Ketika orang-orang yang kafir itu di dalam hati-hati mereka menjadikan dalam hati mereka itu kesombongan jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, maka Allah turunkan ketenangan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan mereka melazimi kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka lebih berhak dengan kalimat taqwa dan menjadi pelaku kalimat taqwa. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik. Jadi syahidnya di situ adalah kalimat takwa. Jadi ini di sini juga kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya Allah akan menurunkan ketenangan ya kepada orang yang apa? Yang melazimi kalimat takwa. Orang yang melazimi kalimat tauhid. Orang yang melazimi ya materi-materi tentang tauhid, mengamalkannya. Taib. Orang yang melazimi majelis-majelis yang dibahas tentang tauhid. Jadi ikhwan, antum tidak boleh misalnya, oh ada kajian tauhid ini di sana. Oh cuma satu kali datang, terasa kayaknya kurang asik ini. Anunya ini. Nanti saja lagi datang.
Nanti kalau ada waktu saja baru mau datang. Masya Allah. Tauhid itu wajib ain. Siapa saja itu wajib mempelajari tauhid. Ya. Nah, ini di antara dalil bahwasanya Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati seorang ketika dia melazimi tauhid, melazimi kalimatut taqwa. Paham ini? Ya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka yang berhak mendapatkan itu. Coba lihat situ Pak Ferry, yang berhak mereka dapatkan apa? Kebahagiaan atau menjadi pelaku kalimat tauhid? Wa kanu ahaqqu biha. Dari wa alzamahum kalimat taqwa. Baca semua saja terjemahannya, baca. Dan Allah memberikan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat. Apa? Dan Allah apa? Mewajibkan. Kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Itu. Berarti yang diinginkan dari wa alzamahum kalimat taqwa, Allah wajibkan bagi mereka. Nah ini. Allah wajibkan bagi mereka itu kalimat takwa, melazimi kalimat takwa. Dan orang-orang mukmin dan rasulnya ini yang lebih berhak terhadap kalimat takwa tersebut. Ya begitu ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Itu yang wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Li'annaha taqiyun man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Taib. Man qala mukhlishan lillahi azza wa jalla taqiyahu minan nar. Mukhlishan sebagai apa itu Pak Yanto? Jadi man itu sahibul halnya itu, ya. Taib dari man itu. Qolanya itu di situ dhamir mustatir, takdiru huwa. Kembalinya kemana? Ke man. Jadi sebetul tadi ya satria ya. Qola. Taib. Taqiyahu minan nar. Siapa yang menyelamatkan dari neraka ini? Yang mana? Kalimat taqwa, itu. Sebagai apa taqiyahu minan nar ini? Sebagai sifat. Sifat dari apa? Mukhlisan. Taqiyahu sebagai apa itu? Bukan mukhlisan, bukan sifat. Taqiyahu minan nar. Jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Li'annaha taqiyun man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Perhatikan. Karena kalimat ini akan menjaga orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas kepada Allah azza wa jalla, yaitu taqiyuhu minan nari. Menjaganya, yaitu kalimat ini akan menjaganya dari api neraka. Jadi taqiyuhu di situ, ya. Taqiyunya sebagai badal dari taqiyun. Oke. Satria bagaimana? Isim. Taqiyun juga itu. Cuma so jadi mudhof dia di situ. Karena ada hu. Taqiyuhu minan nar. Yakni taqiyuhu minan nar, begitu. Kan begini, perhatikan. Badal itu apa fungsinya badal? Menjelaskan sesuatu yang masih mubham. Perhatikan ya. Mana mubhamnya? Li'annaha taqiyun man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Karena kalimat ini akan menjaga orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas untuk Allah azza wa jalla. Belum jelas, masih mubham. Menjaganya dari apa ini? Ya enggak? Masih mubham. Baru muncul, yaitu taqiyuhu minan nari, yaitu yang menjaganya dari api neraka. Baik. Wa li'annaha taqtadi a'malul birri,
Dan karena kalimat ini ada mengharuskan berbagai macam kebaikan. Mengharuskan berbagai macam kebaikan. Taib. Lianna taqwa hiya a'malul birri wat ta'ati. Karena takwa dialah amalan-amalan kebaikan dan juga amalan-amalan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kullu. Taib. Ana bilang kullu kan? Tapi yang di atas tadi wali annaha taqtadi a'malal birri. Karena dia mengharuskan, berarti terjemahannya mengharuskan kepada berbagai macam kebaikan. Lianna taqwa hiya a'malul birri wat ta'ati. Karena takwa itu adalah amalan-amalan kebaikan dan juga amalan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wat ta'ati. Taib. Dan kalimat ini berkonsekuensi kepada seluruh amalan-amalan kebaikan dan juga amalan-amalan ketaatan. Fahiya kalimatut taqwa, maka dia adalah kalimat takwa. Taib. Jelas ini ya. Yang kedua bahwasanya yang pertama kalimatul ikhlas, yang kedua kalimatut taqwa. Kenapa dia disebut kalimat takwa? Karena kalimat takwa ini berkonsekuensi adanya amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Di antara contoh amalan kebaikan yang konsekuensi dari ini kalimat la ilaha illallah, seseorang hanya bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kan dia bilang dia tidak sebutkan kalimat takwa itu konsekuensinya amalan kebaikan dan menjauhi keburukan. Tidak ada begitu kan bunyinya? Tapi dia sebut apa? Konsekuensinya adalah seluruh amalan kebaikan dan ketaatan. Lihat. Kalimat takwa konsekuensinya seluruh amalan kebaikan. Di antara amalan kebaikan adalah seorang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama. Berarti apa? Al-itsbat. Isbat kan? Hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baru yang kedua nafi. Nafi, seseorang mengkufuri atau meniadakan segala sesembahan selain Allah. Ketika seseorang meniadakan, mengkufuri, mengingkari dalam hati kekufurannya orang-orang yang kafir, kemusyrikannya orang-orang yang musyrik, pada hakikatnya itu adalah a'malul birri wat ta'at. Makanya dia tidak sebutkan lagi di sini tajannubu atau tajannubu a'malal syarr gitu, tidak ada. Dia fokus ke amalan ketaatan semua. Karena orang yang melakukan ketaatan itu jelas ya. Itu amalan ketaatan. Dan orang yang meninggalkan maksiat itu juga amalan ketaatan. Jadi jangan antum pikir misalnya, orang ini alhamdulillah tidak melakukan kesyirikan ya, waliyazubillah. Misalnya ada orang bilang begitu ya. Orang ini tidak melakukan kesyirikan. Berarti muncul di pikirannya, berarti ini cuma menjauhi begini, berarti ini bukan ketaatan ini. Tapi salah ikhwan. Jadi ketaatan itu antum mengerjakan ketaatan dan juga antum meninggalkan kemaksiat itu juga ketaatan. Sebagaimana antum bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan itu juga amalan ketaatan seluruhnya. Baik. Tolak bin Habib mengatakan tentang definisi takwa. Kebetulan ya. Beliau katakan antaf'ala, saya nukil secara makna ya. Antaf'ala syai'an ala nurim minallah. Engkau melakukan sesuatu di atas petunjuk dari Allah. Baik. Wa tarju sawab Allah. Dan engkau mengharapkan ganjaran dari Allah. Itu takwa yang pertama. Definisi takwa ini menurut Tolak bin Habib. Yang kedua, lanjutan dari ini, tatajannaba al-ma'siyah, tatajannaba al-ma'siyata ala nurim min Allah. Engkau menjauhi kemaksiatan di atas petunjuk dari Allah, di atas cahaya dari Allah. Bayangkan. Jadi orang yang menjauhi maksiat itu, kalau orang berilmu,
dia jauhi maksiat bukan karena dia takut efek dari maksiat. Misalnya ini, dia menjauhi zina, ya, menjauhi zina. Kenapa menjauhi zina? Takut saya mau kena penyakit AIDS, seperti itu. Ini bukan takwa. Nah, paham ini ya? Orang kenapa tidak mau mencuri? Takut saya dipukul massa nanti. Ini bukan takwa. Karena apa? Dia menjauhi mencuri bukan di atas cahaya atau petunjuk dari Allah. Kalau misalnya dia bilang, kenapa antum tidak mencuri? Saya tidak mencuri karena saya takut besar sekali kisosnya ini mencuri ini, dipotong tangan, belum lagi azab di akhirat. Ini baru dibilang petunjuk dari Allah. Makanya takwa itu engkau melakukan amalan di atas cahaya dari Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan engkau menjauhi maksiat di atas cahaya petunjuk dari Allah, wa yakhafu wa takhafu iqaballah, dan engkau takut dengan azab Allah. Itu baru bilang takwa. Ya. Itu definisi menurut Talak bin Habib yang ana nuklis secara makna, ya. Seperti itu. Jadi misalnya, kenapa tidak minum mojito? Nah, dia bilang, kalau saya mabuk nanti, saya suka main tangan sama CP metua. Contoh ini, ya. Yang baper. Contoh ini. Kenapa antum? So tidak bulan puasa, so tidak jaga minum ini mojito? Nah, dia bilang, kalau saya tengah hari minum mojito, biasa biar CP ana itu saya jaga main tangan sama dorang. Berarti apa ini? Dia bukan takwa ini, bukan takwa. Ya. Jadi orang yang meninggalkan maksiat tidak di atas ilmu, pada hakikatnya itu bukan takwa dan bukan amalan ketaatan. Itu hanya sekedar kebiasaan. Nah, makanya ikhwan, itulah bedanya itu orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jauh, ya, jauh sekali. Tidak akan sama. Makanya itulah gunanya kita belajar ini. Apa-apa itu selalu lari ke hati. Jangan, mudah-mudahan saya melakukan amalan ini Allah berikan ganjaran. Mau bermaksiat ini, tak buka pintu-pintu maksiat ini. Ya Allah ada lihat saya ini mau bermaksiat ini. Jangan-jangan nanti ini, ya, saya diazab ini melakukan ini. Waliyadzubillah. Maka dia kasih tinggal maksiat. Ini baru dibilang takwa. Dan ketaatan. Paham ini yang saya maksud ya? Paham ya? Taib. Alhamdulillah. Taib, insyaallah nanti kita lanjutkan di besok lagi tentang nama-nama kalimatul ikhlas. Jadi baru dua ya, baru kalimatul ikhlas dan kalimatul taqwa, ya, dan penjelasannya. Kenapa kalimatul ikhlas disebut kalimat la ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas? Karena kalimatul ikhlas ini berkonsekuensinya itu apa? Tauhid. Dan hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, sebagaimana konsep dari ikhlas itu apa? Hanya ikhlas kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kenapa disebut kalimat taqwa? Karena kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat taqwa karena dia berkonsekuensi akan melahirkan ketaatan-ketaatan dan seluruh amalan-amalan kebajikan. Jadi itu alasannya. Mana dalilnya? Dalilnya sudah kita sebutkan. Paham ini ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Saya kira tidak ada yang tanyakan. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.